malam, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari Rabu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindu. Haleluya. Yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini lagi, satu hal yang kurindu. Haleluya. Satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu pada malam hari ini, di mana kami anak-anak-Mu, baik yang dipastori maupun yang di rumah kami masing-masing dan di desa Pos Purwodadi Tuhan, yang menyaksikan Tuhan untuk kami beribadah Tuhan lewat online, dan juga
Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani, menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, Roh Kudus-Mu lindungi sertai Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan kembali selamat malam. Kami boleh suatu kemurahan Tuhan untuk kami boleh melayani kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan kita mau sambung pujian kita dalam buku Pesalo nomor 8, Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini. Tiada nikah yang tak oleh pengaruh yang tak suci. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang wujud yang nyata dalam kami. Bait yang kedua, haleluya. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan menetapkan langkah kami. Haleluya. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan
puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita untuk selalu kita berjalan bersama Tuhan dalam kondisi saat ini yang dimana COVID-19 ini membuat kita anak-anak Tuhan semakin dikurangi untuk waktu beribadah. Tapi kami percaya kalau setiap kita punya kerinduan dimanapun kita berada, di rumah ataupun di tempat kita yang lain, untuk kita selalu mencari akan Tuhan. Dan sebentar kita akan mau mendengarkan firman-Nya, kita menyanyikan pujian ini yang bait yang ketiga, kita akan menyanyikan dan kita akan serahkan waktu pelayanan kepada hamba-Nya akan bertugas. Haleluya. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Selamat petang, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Kiranya anugerah, damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dan kiranya anugerah Allah berlaku pada kita semua. Sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita untuk surat Tesalonika, mari kita tunduk kepala, kita akan merendahkan diri, mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu, bahkan Engkau menjadikan kami orang-orang kudus, bukan karena kami baik lebih daripada yang lain, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan-Mu. Tuhan, petang malam hari ini kami bersyukur, kami masih mendapat kesempatan untuk duduk di ujung kaki Tuhan, seperti yang pernah dilakukan oleh Maria dari Betania, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar perkataan-Mu. Karena itulah bagian yang terbaik yang tidak dapat dirampas daripada kami. Semua Tuhan, segala sesuatu yang kami dapatkan dari dunia dan oleh dunia ini,
akan lenyap dan akan hilang. Tetapi firman-Mu yang kami dengar malam hari ini kekal selama-lamanya. Dan firman-Mu berkata orang yang melakukan firman Tuhan juga kekal. Tuhan, terima kasih. Sebabnya malam ini kami mohon kemurahan Tuhan. Berikan kami mendapatkan rahmat kasih karunia di hadapan Tuhan. Buat kami dapat mendengar firman-Mu dengan benar. Berikan kami kemurahan untuk mengerti firman-Mu, terlebih untuk menampung kebenaran firman Tuhan. Menjadikan kami jemaat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ini. Hamba-Mu hanya bejana tanah liat, tanah kering yang tidak ada guna, tidak ada arti. Tetapi dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan pakai pergunakan kami untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Roh jahat, roh iblis, penipu dan pencuri yang coba mencuri firman-Mu, kami ikat dan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa darah-Nya kami menghancurkannya. Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Segala puji dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan teruskan pelajaran kita di dalam kitab atau surat Tesalonika. Surat Tesalonika ini saya sudah sampaikan dalam awal pelajaran ini, bahwa surat Tesalonika itu di dalam peta dan pola tabernakel kena pada pakaian imam besar, dan itu sangat berkaitan dengan masalah tahbisan. Tahbisan itu merupakan standar ukuran bagi seorang yang mau beribadah kepada Tuhan, baik dia sebagai imam maupun sebagai umat. Oleh karena itu, saudara-saudara, surat Tesalonika sangat perlu, sangat penting kita pelajari supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan yang sesuai dengan standar Alkitab, sehingga menjelang kedatangan Tuhan ini kita dapat mempunyai satu ketetapan hati supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sebabnya, saudara, kita akan kembali lagi membaca surat Tesalonika pertama ini, ya, ayat 1 sampai 10. Ya, saya akan membaca pelan-pelan, saudara mengikuti dengan sabar, karena pelajarannya lalu sudah kita baca, tetapi Alkitab mengatakan lebih baik kita berulang-ulang membaca daripada tidak pernah membaca. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Paulus, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan
bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia, tetapi Akhaya juga, tetapi juga semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara, berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca, ikut mendengar, terlebih dapat mengerti dan melakukan, karena waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, sengaja saya mengulang pembacaan ini karena sungguh indah bila kita berulang kali membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah menjadi usang, karena firman itu firman yang hidup, sehingga berkembang. Roh Kudus berkuasa untuk mengilhami atau untuk menghidupkan tiap-tiap kata, seperti yang tersurat di dalam 2 Korintus 3 dikatakan bahwa huruf memang mati, tetapi roh itu menghidupkan. Artinya tulisan-tulisan yang dicetak oleh LAE itu memang huruf-huruf mati, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bisa membuat kalimat-kalimat yang sebetulnya mati itu, tetapi Tuhan bisa memberikan kita inspirasi dan ilham. Sebab itu kita selalu berdoa mohon Roh Kudus menolong. Nah, saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 1, di samping saya sudah sampaikan salam dan sebagainya, bagaimana Paulus bersyukur, bersukacita untuk jemaat Tesalonika. Kemudian saya melihat dari kemurahan Tuhan, saya melihat bahwa surat Tesalonika atau jemaat Tesalonika itu menjadi jemaat yang teladan. Artinya jemaat yang standar sesuai dengan tuntutan Alkitab. Sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan, kita perlu mempelajari apa ciri-ciri kondisi jemaat Tesalonika, supaya kita menjelang kedatangan Tuhan, kita bisa dianggap sebagai jemaat yang layak dan standar. Puji Tuhan, saudaraku. Pada kesempatan yang lalu, sudah saya sampaikan tentang kondisi jemaat Tesalonika, yaitu jemaat yang mempunyai dasar iman, kasih, pengharapan. Tetapi juga jemaat yang mempunyai suatu iman yang teguh, sehingga di dalam penderitaan, di dalam aniaya, jemaat ini tetap konsisten
untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi jemaat teladan. Dikatakan bahwa firman Tuhan bergema lewat jemaat Tesalonika, sehingga bukan hanya di negeri Tesalonika maupun Akhaya, tetapi di seluruh dunia. Ini luar biasa, saudara. Betapa kalau jemaat Tuhan seperti yang disebutkan dalam Tesalonika ini, saya sebutkan jemaat yang memenuhi standar Alkitab. Sebab itu maka jemaat Tesalonika senantiasa mengarahkan mata hati dan pandangan kepada kedatangan Tuhan, dan mereka berusaha hidup di dalam kekudusan supaya waktu Tuhan datang mereka layak bertemu Tuhan. Itu sudah saya uraikan, sampaikan kepada saudara pada hari Rabu yang lalu. Kalau saudara ingin mengulang, itu bisa diputar ulang, ya. Tetapi malam hari ini saya akan menyampaikan dari sisi pemberita, sisi hamba Tuhan, dari sisi Paulus. Dari sisi jemaat Tesalonika, jelas, saudaraku, dia jemaat yang layak di mata Tuhan. Baik dalam segi doktrinal, dia menerima firman Tuhan dengan begitu indah dan bertekun meskipun ada tindisan, meskipun ada aniaya. Sekarang saya akan sampaikan kepada saudara, yaitu dari sisi hamba Tuhan, dari sisi pemberitanya, atau dari sisi Rasul Paulusnya. Untuk itu saya akan membacakan, saudaraku, ayat yang ke-5 yang demikian bunyi firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Puji Tuhan, saudara. Ayat 5 ini, saudara, kalau kita melihat atau memilah-milah dari suku kata, suku kalimat, kita akan melihat di sini suatu kriteria seorang pemberita Injil. Ya, dari sudut pemberitanya yang membuat orang Tesalonika bisa menjadi jemaat yang begitu alkitabiah, begitu injili, menjadi teladan, tahan di dalam penderitaan, tetap teguh pegang iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, bukan karena orang Tesalonika lebih daripada kota atau penduduk yang lain, tetapi juga kita melihat bagaimana kita melihat sistematika atau pola daripada pemberitaan yang diberitakan oleh si pemberita, dalam hal ini Rasul Paulus. Saudara, ayat yang ke-5 ini menunjukkan suatu profil atau karakter daripada pemberitaan firman. Saya akan membacakan sekali lagi, saudara, ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, dari ayat ini kita melihat karakteristik daripada pemberitaan firman itu. Paulus berkata bahwa Injil yang kami beritakan, Injil yang diberitakan oleh Paulus sama
dengan Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan lain. Petrus misalnya, Stefanus, Apolos, dan sebagainya. Sama, saudara. Tetapi juga Paulus mengingatkan, tidak semua hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil memenuhi persyaratan. Nah, sebab itu, saudaraku, Injil itu sendiri suatu kuasa Allah. Di dalam Roma 1 ayat 16 mengatakan, Paulus mengatakan, aku memberikan keyakinan yang penuh. Aku tidak malu mengaku Injil, karena Injil itu kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Itu Injil, Injil itu sendiri. Dan waktu yang lalu saya katakan, Paulus dapat dibelenggu, Silas dapat dibelenggu, hamba-hamba Tuhan yang dapat dibelenggu, tapi Injil itu tidak dapat dibelenggu. Tetapi yang di dalam surat Tesalonika yang saya baca adalah bahwa berita Injil yang kami sampaikan kepada kamu bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Ini buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan tentunya bagi teman-teman hamba Tuhan yang lain, harus menjadi suatu komitmen bahwa Injil, berita kabar baik yang diberitakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kata-kata di sini maksudnya dengan bahasa yang indah, bahasa yang teratur, tapi hanya sebagai teori saja. Ya, Paulus mengingatkan, saya ingat di dalam 1 Korintus pasal 2, nanti akan kita baca bersama-sama, minta Mas Philip akan membacakan 1 Korintus pasal 2 ayat 4. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Inilah, saudara, karakteristik daripada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dikatakan di situ, pemberitaanku tidak berwujud dengan kata-kata yang hikmat yang meyakinkan. Ya, hikmat yang meyakinkan, maksudnya kata-kata yang muluk-muluk, bahasa yang mungkin tinggi untuk meyakinkan orang bahwa itulah berita yang sangat abdul. Tetapi Paulus mengatakan bersandar kepada Roh Kudus. Saudara, ini suatu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana, saudaraku, buat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman, ini buat saya suatu inspirasi yang luar biasa. Tidak mengandalkan bahasa, tidak mengandalkan kefasihan bicara, tetapi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan itu bagi kita gereja Tuhan di hari-hari terakhir perlu waspada, saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan berikutnya itu disebutkan bahwa kita harus memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena akan ada atau datang waktunya di mana orang tidak bisa tahan mendengar pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat itu pengajaran yang alkitabiah. Tetapi banyak orang tidak sanggup mendengar. Sebaliknya mereka senang dengan dongeng-dongeng, dengan kata-kata yang indah disusun begitu rupa, yang bisa menyenangkan telinga. Nah, saudara, hal itu masa ini sudah terjadi. Banyak orang yang agak sukar menerima pemberitaan firman yang murni, yang sehat, yang menyatakan kesalahan, menegur, menasihatkan, bahkan menemplak. Mereka tidak bisa menerima. Tapi mereka senang berita firman yang menyenangkan, menghiburkan. Coba kita akan membaca, ya.
dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ayat 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini yang harus menjadi prinsip. Kita itu berhadapan atau di hadapan Allah dan Kristus. Pelayanan kita, pemberitaan kita bukan pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi kepada Allah dan Kristus. Dan ini kita bertanggung jawab. Ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini firman yang sehat, firman pengajaran yang perlu kita sampaikan. Seperti Paulus kata, bukan kata-kata, tetapi firman yang sehat, yaitu menyatakan kesalahan, menegur, dan menasihatkan. Ini firman yang sehat. Tetapi saudaraku, dunia atau katakan auden kita tidak bisa menerima sepenuhnya. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, ini saudaraku, saat ini terjadi. Orang tidak bisa menerima ajaran yang sehat, firman yang menyatakan kesalahan, menegur, menasihatkan. Padahal itulah firman pengajaran yang alkitabiah. Sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 kan begitu. Ya. Firman yang disampaikan menurut Alkitab, tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menunjukkan bahwa kita bersalah, tetapi menasihati bagaimana kita perlu diperbaiki dan digarap. Tetapi hal ini tidak bisa begitu diterima. Banyak orang tidak bisa menerima. Terlalu serius lah, terlalu sok suci lah dan sebagainya. Tapi mereka lebih senang mendengar cerita-cerita isapan jempol, dongeng. Untuk apa? Menyenangkan telinga. Yang menyenangkan telinga itu apa? Kabar-kabar yang lucu-lucu dan sebagainya, yang ringan-ringan, tidak mengoreksi, tidak menemplak dosa, tetapi memberikan harapan-harapan, memberikan janji-janji, ya, seperti kemakmuran, kemewahan dan sebagainya. Salib Kristus bagi mereka suatu halangan. Nah, inilah saudara yang disampaikan Paulus tadi di dalam surat Tesalonika. Aku memberitakan Injil bukan berwujud kata-kata saja. Ya, tidak dengan pengajaran teoritis yang kelihatan indah, kelihatan bagus, tetapi Paulus katakan, tetapi dengan berharap kepada Roh Kudus, terutama kalau kita membaca kalimat terakhir, kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 1 tadi, ayat 5, bagian akhir, anak kalimat yang terakhir. Kamu tahu gitu ya. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Bagaimana kami hidup bekerja. Ini artinya apa, saudara? Paulus tidak mengajar dengan kalimat-kalimat yang indah, yang muluk-muluk, tetapi hidupnya Paulus di tengah-tengah jemaat itu menjadi suatu terjemahan dari pengajarannya. Seperti yang Paulus tulis di dalam 2 Korintus 3, dikatakan bahwa pelayanannya itu disurat oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hati, sehingga orang-orang Kristen itu menjadi surat terbuka. Ya, surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Nah, Paulus berkata kepada orang Tesalonika, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja
di antara kamu oleh karena kamu. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus mengatakan, saya mengajar juga hidup di antara kamu. Kamu melihat cara hidupku. Firman itu bukan saya ajarkan saja, tapi kupraktekkan dalam hidup. Nah, ini bedanya, saudaraku, ya, pengajaran firman. Nah, firman yang seperti inilah yang dapat memberikan iman yang kokoh kepada jemaat Tuhan. Kalau kita membaca kembali dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5, Paulus tadi katakan, aku mengajar bukan dengan kata-kata yang hikmat yang meyakinkan, tetapi kuasa Roh Kudus, supaya apa? Imanmu jangan tergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Itu yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Karena Paulus mengajarkan firman bukan teori, tetapi disertai dengan contoh-contoh teladan hidup, maka firman itu begitu membekas di dalam kehidupan orang Tesalonika. Oh, semoga bagi saya pribadi, bagi teman-teman hamba Tuhan, dan bagi siapa saja yang mendapat kesempatan memberitakan Injil, mari kita teladani Paulus ini. Dia bukan memberitakan dengan kata-kata bagus, kata-kata yang menghibur, tetapi juga memberikan teladan bagaimana melakukan, mempraktekkan firman. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, Paulus juga mengungkapkan kepada jemaat Efesus, kepada tua-tua di kota Miletus itu, bahwa selama pelayanan di Efesus, Paulus memberitakan Injil itu disertai dengan deraian air mata, pergumulan-pergumulan yang kuat, sehingga iman orang Efesus dapat dikatakan teguh dan kuat, sekalipun akan menghadapi penyesatan-penyesatan. Tetapi Paulus berkata, aku serahkan kamu kepada firman kasih karunia kepada Tuhan yang berkuasa membangun. Saudara, puji Tuhan. Jadi mari teman-teman hamba Tuhan, para pemberita-pemberita Injil, majelis gereja, penatua yang guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan firman lewat cerita dan sebagainya. Jangan mengajarkan teori, ya, tetapi mari kita berikan contoh teladan praktek. Ya, kalau kita guru dalam bahasa Jawa itu digugu dan ditiru. Digugu pengajarannya itu benar, ditiru teladannya. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Kemudian mari kita lihat lagi karakteristik dan karisma daripada Paulus ini. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 tadi, ayat yang kelima dikatakan, kepada kamu kuberitakan Injil bukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara, ini karakteristik daripada Rasul Paulus. Di dalam pemberitaan, dalam surat Korintus dia katakan, aku datang kepadamu dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi dia berkata, bukan dengan penampilan-penampilan pribadi, tetapi bersama Roh Kudus. Kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus berkata, aku datang dengan penderitaan, bahkan seperti menjadi beban, terutama kesehatan mata. Dia katakan kepada jemaat Galatia, kalau boleh matamu dicungkil untuk menolong saya. Tetapi dia katakan, Injil yang kuberitakan itu bukan kupelajari dari manusia, juga bukan kudapat dari manusia, tetapi oleh wahyu pernyataan. Dan itu suatu pengalaman pribadi Paulus. Jadi yang diajarkan Paulus bukan teori-teori dari berbagai-bagai buku yang dibaca, oh teorinya begini. Itu pengalaman pribadi, hidupnya saudaraku, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini sebabnya firman yang diterima oleh orang Tesalonika bisa menjadi suatu
fondasi yang begitu kuat. Seperti khotbah Yesus di bukit. Seperti batu karang yang teguh. Orang yang mendengar firman dan melakukan itu seperti orang yang bijaksana, yang membangun bangunan rumahnya di atas batu. Ada hujan, ada banjir melanda, ada angin tapi tetap kokoh. Itu jemaat Tesalonika. Karena apa? Bersandar kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan, dan dengan kepastian yang kokoh. Yang diberitakan Paulus itu bukan karangan, bukan teori, tetapi dengan kepastian yang kokoh. Jadi kami hamba-hamba Tuhan tidak memberitakan barangkali, mungkin, ya, tapi kita harus memberitakan suatu kepastian yang kokoh. Firman itu kepastian, saudara. Tidak bisa kita mungkin barangkali begitu, tetapi kepastian. Saudara, juga tentang keselamatan itu bukan mudah-mudahan diselamatkan. Moga-moga tidak, kepastian. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10 nanti akan dibacakan. Roma 5 ayat 8, 9, dan 10 Paulus berkata 2 kali pasti keselamatan yang diberitakan itu satu kepastian. Silakan untuk dibaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, ini bentuk pemberitaan seorang hamba Tuhan yang alkitabiah. Dia tidak memberitakan, kalau kamu percaya Yesus mudah-mudahan diselamatkan. Tidak. Pasti, kepastian yang kokoh. Nah, dasarnya harus kita kalau kita dasarnya pada jasa, ibadah, atau agamawi, ya memang mudah-mudahan. Tetapi dasarnya ini Rasul Paulus katakan, keselamatan kita itu bukan berdasarkan jasa, bukan berdasarkan ibadah, amal kita. Karena di dalam Roma 5 ayat 8 tadi, banyak orang mungkin bisa memberi pembelaan pada orang yang baik, tetapi orang yang benar jarang. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya di dalam hal Kristus mati karena kita, tatkala kita itu masih berdosa. Apa ada, saudara, orang yang membela orang yang memang jahat, perampok, dan sebagainya. Tetapi Allah itu justru menyatakan kepada kita tatkala kita masih berdosa. Sudah mati tersalib bagi kita. Kita diperdamaikan dengan Dia. Sehingga Paulus berkata, kita yang telah diperdamaikan, Allah berdamai dengan kita bukan waktu kita sudah bertobat, bukan waktu kita sudah beribadah, tapi waktu kita masih berdosa. Apalagi setelah kita diperdamaikan, Paulus kata, kita pasti diselamatkan. Dan ini, saudaraku, harus menjadi suatu kepastian di dalam pemberitaan. Ini yang dimasukkan Rasul Paulus tadi, kepastian yang kokoh. Kita bisa menunjukkan, membuktikan kepada jiwa-jiwa bahwa berita Injil yang kita beri itu adalah satu kepastian, bukan dongeng, bukan ilusi, saudaraku, tetapi dongeng. Saudara, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya ingin membacakan di dalam 2 Petrus pasal 1, surat 2 Petrus pasal 1, ya. Kita akan membaca pada ayat yang ke-14, ya. Ayat yang
16 ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, saudara, ini Rasul Petrus juga begitu. Kami tidak memberitakan dongeng isapan jempol. Dongeng isapan itu artinya legenda-legenda yang tidak jelas juntrungnya, tidak jelas dasarnya, hanya anggapan orang dan sebagainya. Dan Paulus katakan kami tidak memberitakan itu. Ya, di dalam pasal 2 ayat 3 Paulus mengatakan di akhir zaman ini guru-guru palsu itu akan muncul. Dan cirinya apa? Memberitakan dongeng isapan jempol. Wah, ini tadi dalam 2 Timotius saya katakan ini yang banyak disenangi oleh pendengar-pendengar masa kini. Mereka senang mendengar dongeng-dongeng yang muluk-muluk, dongeng-dongeng yang menyenangkan telinga. Tetapi itu adalah membinasakan. Coba kita baca sebentar ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 2 ya, ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, Terus dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. teruskan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, ini guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu dengan pemberitaan isapan jempol, dongeng-dongeng, itu untuk mencari keuntungan dari pendengar-pendengarnya. Saudara mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada namanya bisnis rohani. Mengadakan KKR, menyewa gedung yang besar, mengumpulkan massa yang banyak. Rela membayar segala sound system dan segala peralatannya. Tetapi perhitungan apa? Kalau orang banyak, maka dia akan mengumpulkan kolekte, persembahan-persembahan yang dibombong dan sebagainya. Mereka akan mendapatkan hasil yang, kalau dikalkulasikan, membayar gedung, membayar alat sound system dan sebagainya, masih ada sisa keuntungan, saudaraku. Ya, ini bentuk pemberitaan akhir zaman. Maka kita perlu berhati-hati, terutama kami hamba-hamba Tuhan, para pemberita-pemberita kebenaran firman, perlu berjaga-jaga di sini. Kita tidak seperti orang lain. Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, kami tidak seperti orang lain yang mencari keuntungan oleh firman, tapi kami memberitakan sebagaimana Tuhan perintahkan. Nah, mari kita kembali ke 1 Tesalonika tadi, saudaraku. 2 Petrus tadi pasal 1, 2 Petrus pasal 1, kita membaca kembali ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Tidak mengikuti dongeng isapan jempol, tidak legenda, tetapi adalah berita yang nyata, berita yang pasti, kokoh keselamatannya. Teruskan. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja, terutama di hari-hari yang terakhir ini, saudaraku, kita perlu menekankan kepada jemaat tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai kita menyangsikan atau mengabaikan, karena ada yang lalu saya sampaikan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang sengaja mengabaikan kedatangan Tuhan. Wah, Tuhan tidak datang. Nah, mereka mulai hidup dengan kemabukan dan sebagainya. Teruskan. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini, saudaraku, yang dimaksudkan Rasul Paulus. Kamu tahu bagaimana kami hidup di antara kamu. Kami ini saksi mata tentang kebesarannya. Jadi Petrus berkata, kami memberitakan kedatangan itu bukan berdasarkan impian atau berdasarkan imajinasi, tetapi dia melihat saksi mata. Kapan itu? Ya, kita baca ayat 17. Kami menyaksikan
bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini firman yang diberitakan. Petrus berkata, kami tidak memberitakan dongeng yang isapan jempol. Kami melihat sendiri dengan saksi mata. Waktu kami berdoa di atas gunung Tabor itu, bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya. Waktu itu kan Tuhan mengajak mereka berdoa. Musa dan Elia nampak di sana. Pakaian mereka putih bagaikan salju. Dan terdengar suara ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan berdasarkan ini, Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus yang akan datang dalam kemuliaan dan kebesarannya. Maka kita baca ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah ini saudara, firman yang diberitakan oleh Petrus ada firman nubuatan. Artinya peristiwa yang dialami di Gunung Tabor itu, peristiwa yang dialami, disaksikan dengan mata kepala sendiri, itu bukannya peristiwa sejarah, tetapi mengandung suatu nubuatan. Firman nubuatan bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaan dan kebesaran seperti yang sudah diperlihatkan. Maka Petrus berkata, kita diteguhkan oleh firman nubuatan yang disampaikan para nabi. Nubuatan-nubuatan itu yang sudah ada yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ada yang masih belum digenapi. Terutama tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja kedua kalinya. Maka kita perlu memperhatikan firman Tuhan bagaikan pelita yang bercahaya dalam gelap, sampai bintang timur terbit pada waktu fajar menyingsing. Saudara, juga pada waktu-waktu ini saya mengingatkan kepada jemaat, mari kita persiapkan diri tentang kedatangan Tuhan. Saudara, kemudian kita baca ayat yang ke-20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nubuat-nubuat kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Saudara-saudara, di hari-hari yang terakhir, saudara juga akan mendengar banyak orang, "Oh, aku mimpi, aku melihat penglihatan ini, Tuhan akan datang pada tanggal sekian," dan sebagainya. Saudara, firman Allah mengatakan nubuatan tidak dapat ditafsirkan menurut kehendak manusia. Kehendak sendiri, supaya orang takut, berjaga-jaga, kasih tahu, tanggal sekian, tahun sekian. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak tahu, bahkan Tuhan berkata, Yesus ini aku tidak tahu. Tetapi kita perlu berjaga-jaga. Ini firman Tuhan. Jangan kita tafsirkan menurut, saya mimpi tahun sekian akan Tuhan datang. Mungkin bisa, tetapi Tuhan katakan tidak tahu. Yang penting kita berjaga-jaga. Saudara, inilah nubuatan. Ayat yang ke-21 kita baca. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah dihasilkan oleh manusia. Sudah sejak beberapa tahun yang lampau, saudaraku. Ada yang menubuatkan tahun 1884 Tuhan akan datang di satu bukit. Mereka kecewa. Akhirnya mereka menjadi saksi Yehova. Akhirnya tidak percaya kalau Tuhan mau datang. Ya, akhirnya menyangkal. Juga beberapa tahun yang lalu sudah ada nubuatan. Tahun sekian tahun tidak jadi. Saudara. Karena apa? Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini yang dipegang oleh Rasul Paulus. Dia berkata, aku tidak memberitakan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, tetapi oleh Roh Kudus
Sehingga apa yang disampaikan Paulus itu didorong oleh Roh Kudus. Oh puji Tuhan, maka ini harus menjadi kerinduan kita para hamba-hamba Tuhan. Kami tidak akan memberitakan menurut rekaan hati sendiri. Dalam Yeremia 23 dikatakan banyak nabi-nabi yang bernubuat menurut menyenangkan hati manusia. Tapi Tuhan, itu bukan diutus oleh Tuhan. Itu mereka memberi rekaan hati sendiri. Sementara Yeremia yang diutus Tuhan, mereka tidak senang. Karena beritanya Yeremia selalu menekan perasaan mereka. Karena mereka dianjurkan supaya bertobat dan mereka tidak senang. Mereka senang dengan nabi-nabi palsu. Oh kamu damai sejahtera, baik-baik saja, tidak akan dijajah oleh orang Babil. Itu bohong, saudara. Tetapi Yeremia memberitakan, kalau kamu bertobat, Tuhan akan kembali kepadamu. Puji Tuhan, saudaraku, malam ini saya sungguh sangat berbahagia dapat memberitakan firman Tuhan tentang surat Tesalonika. Sekali lagi saya ulangi, surat Tesalonika adalah surat tahbisan yang berbicara tentang standar ibadah kita, baik jemaat, baik hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memberitakan firman juga harus memenuhi standar tahbisan ini, yaitu tidak memberitakan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap perbuatan yang mendukung beritanya, mendukung pekabarannya. Jadi guru, gugu dan ditiru. Tapi juga Paul kata tidak dengan kata-kata yang manis, tetapi bersandar kepada kuasa Roh Kudus, sehingga dia berbicara bukan menurut maunya, tetapi menurut gerakan Roh Kudus. Seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Oleh dorongan Roh Kudus, mereka berbicara atas nama Allah. Oh luar biasa. Dan juga dengan kepastian yang kokoh. Artinya berita itu bukan berita teori, mungkin atau barangkali atau mudah-mudahan, tidak. Terutama kita memberitakan keselamatan, memberitakan kedatangan Tuhan, bukan barangkali, tidak. Tadi Paul katakan pasti, kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol. Oh saudara-saudara, mari kepada jemaat saya ingatkan, hati-hati dengan pemberitaan-pemberitaan yang hanya menyenangkan telinga, yang memberi harapan-harapan palsu. Tetapi terimalah firman Tuhan yang mengoreksi saudara, menyatakan kesalahan saudara, menunjukkan kekeliruan saudara, menasihati supaya bertobat. 2 Timotius 4 tadi ayat 2 dan 3. Beritakan firman, nyatakan apa yang salah, tegur, nasihatkan dengan pengajaran. Karena akan tiba waktunya orang tidak tahan mendengar ajaran sehat. Mereka lebih senang dongeng-dongeng isapan jempol. Untuk apa? Menyenangkan telinga. Saudara, puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini. Mari kita, apakah saudara sebagai jemaat, apakah saudara sebagai hamba Tuhan atau pekabar, mari kita mengikuti standar Alkitab ini. Tesalonika, jemaat Tesalonika boleh dikatakan menjadi standar jemaat yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang mempunyai iman, pengharapan dan kasih, yang tekun dalam penderitaan, tetap ikut Tuhan sekalipun aniaya dan penderitaan, sehingga menjadi teladan. Hamba Tuhan ada profil, ada karakteristik yang diungkapkan tadi, tidak memberitakan kata-kata, tetapi dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Tidak bersandar kepada kata-kata yang menyenangkan, tapi bersandar kepada Roh Kudus dan memberitakan kepastian tentang jalan keselamatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita mau mengakhiri ibadah kita malam hari. Mari kita menyanyikan satu pujian. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Nyanyian ini luar biasa.
betapa, oh Tuhan, firman-Mu aku memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Saudara, inilah keyakinan kita. Firman Allah itu agung. Firman Allah tidak perlu dipoles, tidak perlu dikasih aksesoris untuk membuat orang bisa yakin. Tapi firman itu sendiri, Ibrani 4 ayat 2 mengatakan, firman itu adalah hidup dan berkuasa. Dia sanggup menyelidik dan memisahkan sendi dan sumsum. Firman yang bisa membuat orang berubah, bertobat, bukan perkataan seorang hamba Tuhan yang mungkin muluk-muluk dan manis, tetapi firman itu sendiri berkuasa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu kembali pada jalan keselamatan, lepas dari beban. Oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa.
Ya Tuhan, betapa kami mengagumi firman-Mu. Betapa firman-Mu agung, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itulah firman Injil yang hamba-Mu beritakan pada malam hari ini. Seperti hamba-Mu Paul, firman yang kami beritakan bukan berwujud kata-kata. Pemberitaan perkataan hamba-Mu bukan dengan perkataan bahasa hikmat yang meyakinkan orang, tetapi kami hanya bersandar kepada Roh Kudus yang akan mengerjakan, Roh Kudus yang akan menghidupkan perkataan firman-Mu, dan Roh Kudus yang bisa berbicara dalam tiap-tiap kalbu manusia. Engkau menyelidik niat hati kami, dan Engkau yang berkuasa memisahkan sendi dan sumsum, jiwa dan roh. Firman-Mu sanggup mengubah sikap hati yang membuat orang bisa bertobat, memperbaiki kesalahan, mendidik kepada jalan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Bab itu malam hari ini kami hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Tuhan, tetapi biar Engkau meneguhkan firman-Mu. Hamba-Mu hanya seperti Paulus, Apolos, dan Petrus, menanam, menyiram, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara malam hari, tetapi biar Roh Kudus bekerja, mengiang di dalam tiap-tiap telinga jemaat-Mu dan siapapun yang mendengar firman-Mu malam hari ini. Tuhan, teguhkan mereka. Kami memberitakan tentang kepastian keselamatan, kepastian tentang kedatangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu senantiasa, berikan kerendahan hati. Kami rela disembunyikan di bawah naung sayap-Mu, supaya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Kami mohon Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Tuhan, tutup segala kelemahan, kekurangan hamba-Mu. Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami malam hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kami rindu mereka menjadi seperti jemaat Tesalonika, jemaat yang memenuhi standar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami mempunyai tahbisan hidup yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau dan seluruh jemaat-Mu yang hadir malam ini, dan dimanapun mereka berada. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai, menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati.